Jangan pernah mau berhenti bergerak untuk kebaikan, dan jangan pernah berhenti bergerak untuk kemajuan. Jangan pernah berhenti bergerak walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, hari ini kita tidak lagi berbicara tentang masa depan yang akan datang, melainkan masa depan yang sudah ada di depan mata kita. Akselerasi teknologi digital telah mengubah landscape dunia kerja dan kehidupan sosial secara radikal. Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak didik kita saat ini jauh lebih kompleks daripada apa yang kita hadapi dulu. Oleh karena itu, dunia pendidikan tidak boleh berjalan di tempat. Sekolah, terutama di jenjang pendidikan menengah dan kejuruan, bukan lagi sekedar tempat mentransfer ilmu, mengetahui secara tekstual. Sekolah harus bertransformasi menjadi laboratorium inovasi. Kita tidak lagi mencetak generasi penghafal, melainkan kita memikul tanggung jawab besar untuk melahirkan generasi inovasi. Inilah mengapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sangat menyambut baik dan mendorong penuh tema besar kita hari ini, implementasi DTBL berbasis PM dan KKA untuk menanamkan jiwa inovator yang berbasis solusi. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan jiwa inovator tersebut? Jawabannya terletak pada sinergi 3 instrumen utama yang kita bahas hari ini. Pertama, DTBL, Design Thinking Based Learning. Pendekatan ini melatih empati siswa. Inovasi yang hebat tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari kepekaan terhadap masalah di sekitar kita. Melalui DTBL, siswa diajak turun ke lapangan, melihat masalah nyata di masyarakat atau industri, lalu merumuskan solusinya secara kreatif dan kolaboratif. Kedua, PM, pembelajaran mendalam atau deep learning. Kita ingin siswa kita tidak hanya menyentuh permukaan ilmu. Melalui pembelajaran mendalam, kita mengasah kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Siswa tidak sekedar tahu apa fungsinya, tapi memahami mengapa dan bagaimana suatu sistem bekerja. Ini adalah fondasi mental seorang penulis. Ketiga, KKA, coding dan kecerdasan artifisial (AI). Jika DTBL memberikan pola pikir berbasis solusi dan PM memberikan kedalaman analisis, maka KKA adalah perangkat eksekusinya di era digital. Coding dan AI bukan lagi monopoli industri teknologi raksasa. Ini adalah bahasa baru dunia. Dengan menguasai coding dan kecerdasan artifisial, anak-anak Bengkulu akan memiliki daya saing global. Mereka tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi pencipta atau kreator teknologi. Bayangkan ketika seorang siswa SMK atau SMA di Bengkulu melihat masalah pertanian, kelautan, atau efisiensi energi di daerahnya, lalu dengan pendekatan DTBL dan PM, mereka mampu menciptakan aplikasi atau sistem berbasis AI sebagai solusi atau sistem berbasis solusi. Bukankah itu luar biasa? Itulah efisiensi sejati dari Merdeka Belajar. Oleh karena itu, lewat forum yang mulia ini, saya ingin menitipkan pesan mendalam kepada para kepala sekolah dan pengawas. Berikan ruang inovasi yang luas bagi guru dan siswa. Jadikan ekosistem sekolah sebagai lingkungan yang ramah terhadap ide-ide baru, bahkan terhadap kegagalan yang berujung pada perbaikan. Para guru hebat Bengkulu, Anda adalah ujung tombak dari transformasi ini. Teruslah mengupgrade diri. Jangan lelah belajar tentang coding, AI, dan metode pembelajaran modern. Ketika gurunya kreatif, maka muridnya akan inovatif. Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi, mendukung, dan mengawal program-program peningkatan kompetensi digital dan metodologi pembelajaran abad ke-21 seperti ini. Hadirin sekalian, mari kita jadikan momentum kegiatan online ini
bukan sekedar formalitas, melainkan kegiatan titik picu trigger kebangkitan inovasi pendidikan di Provinsi Bengkulu. Mari kita buktikan bahwa dari Bengkulu, dari jemari anak-anak didik kita akan lahir solusi-solusi hebat untuk Indonesia dan dunia. Selamat berdiskusi, selamat belajar, dan teruslah menginspirasi. Maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGRI Provinsi Bengkulu itu adalah salah satu PGRI Provinsi yang memiliki tata kelola terbaik, sehingga apapun alasannya Pak Haryadi selalu bisa membawa PGRI ini terdepan, ya, bukan sekedar hanya lunas iuran, tetapi juga terdepan dalam banyak hal. Itu tata kelola yang baik. Dan bagaimana PGRI dapat berkomunikasi dengan efektif dengan pemerintah daerah, itu dicontohkan oleh PGRI Provinsi Bengkulu. Hari ini kita mengikuti webinar yang amat sangat serius, ya. Webinar sudah berbicara pembelajaran mendalam, pendekatan dengan design base, atau aku nggak apal gitu ya kan, dengan design thinking, dengan artificial dan coding. Begitu rupa saking ingin disampaikannya, sampai kalau design thinking aja sesi sendiri, pembelajaran mendalam satu sesi sendiri, coding dan artificial intelligence satu sesi sendiri, semuanya ditumpahkan sakingan ingin menunjukkan bahwa PGRI Provinsi Bengkulu ingin mematahkan apa kata orang bahwa PGRI hanya meminta. Enggak, PGRI itu selalu bersamaan membangun profesionalisme, perlindungan, dan kesejahteraan guru. Jadi hari ini 74 orang yang bertahan itu adalah orang-orang yang kita sangat hormati, yang mau belajar apa sih pembelajaran mendalam itu, apa sih pendekatan dari design thinking itu, apa ini pendekatan dari artificial intelligence dan coding itu. Sebuah proses di mana kita semua nggak selesai hanya mengatakan bahwa teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru, enggak, tapi kita pengen tahu, mempelajari, mendalami, dan teknologi bukan satu-satunya alat untuk mendorong pembelajaran yang sangat mendalam. Pembelajaran mendalam itu mendorong seseorang untuk berpikir kritis, analitis, dan dapat memecahkan masalah. Kalau dulu orang mengatakan dari teacher center ke student center, sekarang apa sih student center itu? Dibedah di dalam pembelajaran kali ini. Dan dari semua ini sebenarnya bukan hanya ngomongin tentang teknologi, tetapi bahwa dalam proses belajar mengajar ini, rasa empati, rasa sayang, rasa kasih, pengembangan potensi adalah wilayah-wilayah yang tidak tersentuh sepenuhnya oleh teknologi. Karena itu guru sangat diberdayakan, sangat diorangkan untuk mengembangkan potensi anak didik. Karena itu sebuah proses yang luar biasa di dalam webinar ini yang seharusnya kita semua akan ikuti, karena kita selalu ingin relevan. Apa sih yang paling penting dari guru itu? Yang selalu relevan dengan zamannya. Jadi kalau kita berbicara biasanya sangat articulate berbicara tentang kesejahteraan, sekarang gak kalah articulate-nya kita berbicara tentang profesionalisme. Dan APKS PGRI Provinsi Bengkulu telah memulainya, mengajaknya secara terus-menerus, bukan sekedar di dalam survei, di dalam permukaan aja,
bagaimana pembelajaran mendalam, tetapi juga mari kita berlatih secara nyata bagaimana sebenarnya teknologi itu sebagai alat untuk mencapai anak didik yang sempurna dalam pengembangan dirinya, sempurna ketika dia bergaul dengan masyarakat luas, dapat menempatkan diri, dapat mengembangkan potensinya seluas-luasnya. Jadi kita akan belajar berpikir kritis analitis, tapi juga kita belajar tentang empati, kita tentang belajar tentang menghargai, kita tentang belajar tentang segala hal di sini. Ya, walaupun waktunya tidak terlampau lama, tapi nanti kita akan teruskan lagi ya Pak Asep, Pak Haryadi, mohon berkenan untuk diteruskan jilid 2-nya pada yang lebih mendalam lagi. Bagaimana kita mendesain pembelajaran berbasis teknologi, ya, pembelajaran artificial, belajar coding, dan bagaimana peran guru ya dalam mengembangkan potensi siswa. Terima kasih, selamat dan sukses. Jadi teman-teman semua sukses. Nanti kapan waktu saya datang ke Bengkulu untuk memberikan dukungan bagaimana Pak Haryadi ya mengembangkan diri, mendedikasikan segala hati, pikiran, dan strateginya dalam membangun PGRI yang maju, sejahtera, dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, hidup yes. Indonesia. Kita di PGRI Provinsi Bengkulu. Terima kasih Mas Haryadi. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Ketum. Pak. Bapak Ibu semua, luar biasa, terima kasih atas waktunya dan sudah bertahan di sini di kegiatan webinar ya bersama PKS PGRI Provinsi Bengkulu. Nah, kita tidak sedang mendidik murid untuk menguasai coding dan AI melalui pendekatan PM atau pembelajaran mendalam dan DTBL, Design Thinking Based Learning, demi teknologi itu sendiri. Namun, kita menggunakan perangkat modern tersebut untuk melatih cara berpikir mendalam mereka. Nah, melalui proses ini, kita sedang menanamkan keyakinan di dalam diri murid bahwa apapun masalah pembelajaran dan tantangannya, gitu ya, masalah industri atau pasar yang mereka hadapi kelak, mereka memiliki metodologi, design thinking, dan kerangka berpikir, pemanfaatan teknologi, aplikasi, coding, dan AI untuk menciptakan solusi sendiri. Itulah esensi sejati dari seorang inovator. Ingat bahwa integrasi pedagogi modern dan teknologi tidak bisa parsial. Coding dan AI tanpa design thinking hanya akan menghasilkan teknologi tanpa jiwa dan empati. Demikian Bu Fenty, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.